Mobil ini meskipun punya akselerasi sampai 3,43 detik 0 sampai 100, tapi tidak ada badge di sini ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, kenapa kami tadi melakukan post seperti itu? Karena George Russell tuh menang di kandangnya Red Bull menggunakan teknologi F1-nya Mercedes AMG. Nah, di sebelah kami ada sebuah mobil yang mengimplementasikan teknologi F1 ke sebuah sedan normal. Yes, warna hitam, kesannya kayak sedan sleeper. Tapi kalau kalian di sebelah mobil ini jalan dan berpetakilan pakai cumi-cumi darat atau apapun, jangan coba-coba. Mobil ini punya teknologi F1 yang siap balik ngasepin kalian. Yes, di sebelah kami adalah mobil Mercedes AMG C63S, yang mana adalah mobil spesial atau top of the line dari sebuah C-Class yang mana didevelop langsung oleh divisi performance Mercedes, yaitu adalah AMG. Yeah. Teknologi yang diimplementasikan di sini adalah teknologi F1 karena memang menggabungkan sebuah mobil mesin compact dengan sebuah teknologi elektrifikasi yang membuat mobil ini bertenaga sangat luar biasa. Torsinya saja tembus di atas 1000 Nm dan performanya juga nggak main-main. Oke, seperti apa mobilnya dan seperti apa speknya yang masuk ke Indonesia ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Mercedes AMG C63S. Oke, kita mungkin akan dikit menjelaskan dari tampang desainnya ya. Karena C-Class kita udah pernah bahas ya, W206 ini. Dan ini memang mengambil basis dari generasinya W206. Dan ini dibuat versi performance-nya. Yang menarik, pastinya kalau ini adalah varian AMG, dia pasti menggunakan grill yang berbeda. Yaitu adalah Panamericana grill yang ke bawah gini. Bagus. Dengan adanya logo Mercedes-Benz yang besar di tengahnya. Bumpernya ciri khas AMG yang besar di luar bumpernya seperti ini ya. Dan dia sudah ada pendinginan yang dua kanan kiri karena memang membutuhkan pendinginan yang optimal. Karena tidak hanya mesinnya yang didinginkan dengan turbonya yang juga makin besar, tapi juga ada motor listrik dan baterai yang perlu didinginkan di dalam kap mesinnya ini gitu. Ini unik ya. Ada sedikit kayak air fan air scoop-nya gitu di sini. Tapi memang tidak semuanya bolong. Jadi cuma di bagian tengahnya aja. Kanan kirinya dummy, tengahnya bolong dikit gitu. Oke, tapi yang disayangkan sedikit di atas yang logo Mercedes-Benz ini ada kayak tai lalat, itu bukan. Tapi ini sebenarnya untuk kamera 360 biasanya untuk di yang generasi C-Class biasanya. Tapi kalau di C63S ini dia dummy saja gitu. Tapi nggak apa-apa, overall ini keren banget dan ini dia lampunya menggunakan LED high performance, belum yang digital light-nya Mercedes-Benz, tapi nggak apa-apa karena kan kalian mengincar mobil ini bukan soal fiturnya kan, tapi performanya gitu. Kalau lihat dari samping, kita lihat dari depan gitu angle ya, mobil ini lebih lebar dibandingkan dengan si C-Class biasa. Total dia karena menggunakan wide body, dia jadi melebar sekitar 80 mm dibandingkan dengan versi C-Class biasanya untuk meningkatkan handling dari mobil ini. Overall dari depan menurut kalian gimana? Keren apa enggak? Bagaimana kalau kita lihat bagian sampingnya? Seperti kami tadi bilang, kalau dari samping itu kesannya ya udah, kalian nggak akan ngeh. Ini bedanya dengan C-Class biasa dengan C63S yang punya performa sangat luar biasa. Since ini memang body stylingnya ya sedan biasa gitu dan yang coupe-nya digantikan dengan perannya si CLE. Jadi mobil ini kalau dari samping, mungkin kalian akan melihat ya udah biasa aja. Kecuali mungkin kalian petrolhead akan melihat emblem-emblem seperti ini nih ya.
daripada bagian samping yang fin seperti ini, turbo, e-performance gitu ya. Ini mungkin akan menjadi pembeda buat orang yang paham nih, ini baru nih versi AMG. Dan mungkin kalau lihat ada sedikit sculpture body yang agak wide body ini, mungkin akan tahu nih bahwa ini adalah sebuah AMG version dari sebuah C-Class biasa gitu. Bukan AMG Line ya, ingat, beda. AMG Line itu hanya styling aja, packaging styling. Kalau ini sudah benar-benar proper AMG yang mendevelop juga sudah bukan Mercedes-Benz lagi. Basisnya memang dari Mercedes-Benz, tapi AMG yang mendevelop supaya punya performa seperti ini, gitu. Yang beda dari samping, dimensi pastinya. Tadi kami bilang lebarnya 1900, panjangnya di 4842, dan lebar tingginya di 1600-an saja. 160 cm. Jadi kami tinggi 175 cm, ya kerasa lah ya bedanya, gitu. Wheelbase-nya 2800-an, bagus. Dan kalau kita perhatikan bannya, velgnya dia menggunakan velg AMG yang kalau ingat dia kayak ambil bahasa desainnya AMG yang zaman dulu ya. Keren banget ya. Dia palangnya banyak, dia kayak ada semi untuk meningkatkan aerodinamikanya, bagus banget. Dia pakai ban dari Michelin Pilot Sport 4S, ini bannya gripnya AA, bagus banget. Konfigurasinya yang depan 26535 ZR20, yang belakang 27535 ZR20 juga. Jadi yang belakang sedikit lebih lebar, jadi biar meningkatkan handlingnya. Karena memang dia meskipun sekarang mesinnya di downgrade, tidak mengubah basisnya yang mana masih tetap rear wheel drive bias gitu. Keren banget. Dan yang membedakan lagi mungkin pada bagian kayak sampingnya begini. Nih ya, dia berikan aksen silver pada lower kit, bumper kitnya gitu ya, side skirtnya. Terus juga paling ya tetap kalau misalnya kayak chrome-chrome seperti ini masih tetap ada. Kuncinya juga sedikit berbeda. Kuncinya juga ya beda dikit. Dia paling kuncinya bentuknya sudah kunci Mercedes-Benz terbaru, tapi ini lebih berat ya, lebih solid. Dan ada logo AMG-nya di bawah gambar Mercy-nya, dan di belakang ada logo AMG yang besar banget gitu. Jadi mungkin terasa lebih spesial. Kalau dulu kan kunci AMG sama yang Mercy biasa dibedakannya lebih kelihatan ya, dari silvernya nggak ada lagi. Kalau itu bener-bener full black, kalau yang warna AMG yang sebelum-sebelumnya. Nah kalau sekarang tetap sama desain overall-nya, tapi paling ada emblem-emblem AMG dan juga di depan dan maupun di belakangnya, gini, gitu. Kita bagian belakang. Di belakang, jadi kalau kita bandingkan dengan C-Class yang udah pernah kita review, kayak mirip-mirip banget ya. Overall desainnya, paling yang membedakan ada kayak detailnya ini yang makin kelihatan gitu ya. Tapi ini bukan karbon, masih sewarna body saja gitu ya. Dan paling emblem-emblem dan juga diffuser yang berbeda dan juga knalpot yang berbeda. Nanti kita jelaskan. Pertama, nih emblem-emblemnya di sini ada yang sebelah kiri ada AMG gitu ya. Bukan AMG Line sekali lagi, dan yang paling kanan C63S, tapi sekarang di bagian luarnya di bold dengan warna merah. Wah. Karena kalau kata teman saya, merah itu apa, Pot? Merah itu racing. Nah, itu ada laknat, jadi dia yang jawab aja. Oke, jadi ini C63S bagus, dan mobil ini meskipun punya akselerasi sampai 3,43 detik 0 sampai 100, tapi tidak ada badge di sini ya. Bagus. Jadi meskipun ini sedan kencang tapi tidak ditaruh badge akselerasi 3,4S di sini. Bagus. Low profile ya. Walaupun ada merah-merahnya. Seperti yang ke sana ya. Oke. Di bawahnya dia diffusernya, wah ini keren banget, dan ini ada fungsinya. Jadi bagus banget. Dia ini ada kayak pembelah anginnya gitu loh. Kelihatan ya, dia beran bolong gitu ya. Bagus, dia ada 4 gitu, bagus. Jadi dia mengalirkan angin beneran, jadi untuk meningkatkan aerodinamika dari mobil ini, bagus. Dan aksen silvernya ini bukan kayak cuma sekedar chrome biasa, dia dibikinkan kayak silver polish gitu, bagus gitu rasanya. Dan disentuh pun kayaknya lembut gitu. Kayak tangan cewek pakai lotion gitu ya, bagus. Dan yang bagusnya lagi, dia sudah quad muffler. Dan quad mufflernya ini semuanya asli. Tuh, nih. Wah, ini kotor beneran tuh tangan kami. Jadi ini beneran asli dan semuanya nyala ya ketika kita nanti nyalakan. Dan suaranya itu seperti ini. Ya, lumayan lah ya. Tapi kencangan yang lama sih suaranya. Oke, jadi ini bagasinya. Sudah power tailgate pastinya. Dan seperti biasa, Mercedes-Benz punya bagasi yang pasti cukup besar. Walaupun memang ini sedikit ada kayak gundukan gitu memang untuk baterainya gitu. Dia kapasitas bagasinya
Tapi memang sedikit agak drop, jadi di 280 liter. Kalau yang sedan yang biasa, yang C-Class biasa itu di 400-an liter. Tapi karena layoutnya dia melebar, ini stick golf masih bisa masuk ya, kanan dan kiri. Jadi masih diberikan coakan, jadi masih bisa masuk. Dan kalau kita mau lipat bagasinya juga, nah kursinya, nah tuh langsung bisa, di sini ada tuasnya. Dan itu rata lantai, jadi kita bisa masukin barang yang lebih banyak. Jadi mobilnya meskipun sebuah sedan performance, tetap praktikal gitu. Port tailgate sudah kick sensor juga pastinya. Dan yang menariknya lagi, dia sudah ada port charging. Port charging ya, ini karena mobil ini sudah ibaratnya PHEV lah ya. Jadi dia bisa mengecas tenaga baterainya supaya meningkatkan kecepatan dan juga menambah performa dari sebuah C63S sedan ini. Ya port bensinnya sebelah kanan. Pembukanya secara elektrik, jadi kita harus sabar, dia akan buka dengan sendirinya gitu. Oktan minimal dari mobil ini adalah 95. Jadi masih bisa Pertamax Green ya berarti ya. Nah, ini dia baris keduanya. Tapi sebelum kami lanjutkan, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Meme juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan TikTok kami @cvtindonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Mercedes-Benz yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, kita lanjutkan reviewnya. Nah, bayangin, mobil ini mobil performance, tapi punya 4 pintu, legroom masih lega, dan duduk di belakang sini masih nyaman. Yes, ini mobil performance, bentukannya sedan. Jadi kalian bisa pakai mobil ini untuk multiple occasion banget. Ini kalian mau pergi-pergi, mau kemana juga masih aman banget. Di belakang sini juga kemewahannya masih ada, jadi luxury banget. Jadi kalau kalian mau pakai jasa pengemudi gitu ya, pakai mobil ini. Misalnya kalian hari itu kayak mau lagi mode bos banget, nggak mau nyetir sendiri, disetirin dan mau datang ke kondangan, bisa banget pakai mobil ini. Gitu. Di belakang dia sudah pakai leathernya full, tapi juga karena dia AMG, dia kayak ada stitching merahnya, vaporated gitu, bagus banget. Di tengahnya ada sebuah armrest, dan kalau kita keluarin dia setengah untuk menaruh smartphone kita, kalau mau nonton atau segala macam bisa gini ya. Tuh bisa taruh gini, kita begini, jadi kayak nonton sedikit gini ya, bisa. Atau kalau kita keluarin lagi, jadi cup holder 2 gitu. Tapi saya memang tidak ada ruang penyimpanan lagi di atasnya sini. Kalau dulu Mercy kan selalu ada lagi penyimpanan di atasnya sini. Tapi ini tidak ada. Kosong aja. Dan tidak bisa mengakses ke belakang ya. Kalau yang bagian AMG-nya ini gitu. Di belakang, sayang banget memang tidak ada tri-zone climate control atau segala macam seperti adiknya ya. Atau versi sedan biasanya. Jadi ini bolong aja. Jadi kayak mata manusia. Terus kayak agak teriak gitu. Nah, persis banget ya. Kayak luas AC-nya gini loh. Di belakang sini. Tapi like room wise, tinggi kami 175 cm. Ini kami masih mendapatkan 10 jari di belakang sini. Wow. Dan headroom, kami masih mendapatkan sekitar 4 jari di belakang sini. Dan lega banget. Dan kemiringan dari joknya juga sangat baik menurut kami. Bagus. Ambient light hingga ke belakang sini, 64 warna. Dan suaranya, sound systemnya masih dapat dari Burmeister. Aduh, suaranya juga enak banget gitu ya. Bayangin, mobil performance mana masih memikirkan hal-hal seperti ini gitu ya. Bagus gitu. Ada ruang-ruang penyimpanan juga di sini, ada cup holder, ada ruang penyimpanan di sini. Dan kita bisa masukin kaki ke bawah, bagus banget. Lega dan ya, menarik overall. Di bawah sini, sayang juga tidak ada port charging sama sekali, kosongan aja. Kita lihat bagian depan. Oke, ini dia interior depannya. Jadi overall masih mirip banget ya sama C-Class biasa. Jadi gak terlalu banyak perbedaan atau yang membuat spesial gitu ya. Paling spesial ada pada bagian setirnya dan nanti speedometernya. Nah, sebelum itu kita nyalain dulu ya. Nih, seperti biasa AMG model sudah support AMG Emotion Start. Jadi kalau kita mau nyalain, langsung pegang pedal shift. Nih ya, nyalain langsung pegang pedal shift. Ya, jadi kayak langsung suara itu lebih menggelegar gitu ya. Luar biasa. Jadi suaranya mobil ini juga di-enhance lagi ke speakernya di dalam. Jadi dari luar tuh suaranya juga tetap oke, karena memang dia proper AMG, bukan kayak AMG setengah gitu, bukan C43 atau segala macam. Ini tetap ada suara
dari dalamnya juga tetap ada gitu. Jadi kalau kita mau gas, sayang memang dia ada soft limiter di 4000 rpm. Tidak bisa lebih dari 4000 rpm ya. Sayang banget. Dia mentok di 4000 rpm saja. Yang membedakan lagi di sini memang dia sudah dapat head up display, dan head up display-nya tampilannya banyak banget. Kita bisa atur tampilan dari head up display-nya. Nih ya. Kita mau ganti yang ada head up display itu, ada yang race, track pace, super sport. Banyak banget tuh ke depan. Standard, minimal, eco display, tetap ada eco-nya juga, setting, dan juga head up display bisa kita matikan juga. Atau yang speedometer ya juga kita bisa ganti mulai dari track pace. Jadi ini mau fokus ke track. Terus juga mau ganti yang super sport kayak biasa gitu. Tetap ada kayak pop and crackle, saya tetap ada ya. Gitu, tetap ada. Dan kalau kita misalnya ganti yang sport biasa, ada juga bisa classic, understated, navigation, assistance, dan juga service tetap seperti biasa Mercedes-Benz. Tapi yang spesial, super sport, dan juga track pace pastinya. Gitu. Oke, sisanya layout-layoutnya seperti kayak layar MBUX yang sudah vertikal seperti ini. Terus juga fitur-fitur seperti kayak chargingnya. Nah, ini tambahannya ada chargingnya juga. Kita bisa mengetahui range-nya kita berapa, terus juga maksimum berapa. Kita bisa ngeset kita mau ngecas tuh sampai maksimum kah atau cuma mau dekat aja. Jadi dia bisa cut off ngecasnya sendiri, terserah kita. Kita bisa bisa atur dan setting sendiri. Atau kayak misalnya banyak banget ya, kayak pengaturan mobil lainnya seperti ambient light 64 warna dan segala macam, itu juga tetap ada di sini, dan kita juga bisa tahu rute-rute perjalanan kita bisa filling stations, jadi bisa tahu nih kira-kira pengecasan dan juga isi bensin tuh kira-kira di daerah mana nih, bahkan bisa kelihatan ya, karena memang navigasinya sudah built-in navigasi Indonesia, jadi ini bisa kelihatan banget nih kira-kira di daerah mana terdekat gitu ya, bahkan kita bisa lihat tempat pengecasan juga, jadi bagus banget, sudah lengkap banget nih, navigasinya in-house-nya udah ada, dan dia tetap support Apple CarPlay maupun Android Auto secara kabel maupun wireless gitu, lengkap. Di sini AC juga pengaturannya ada di bawahnya, lebih mudah. Jadi meskipun memang touchscreen, tapi udah langsung standby di sini. Kalau mobil-mobil asal luar sana yang semua full touchscreen kan nggak bisa diakses tuh, kita harus pencet dulu baru ganti gitu ya. Dan kita bisa ada satu tombol AMG. Nah, tombol AMG-nya ini Dynamic Select. Ini kita bisa ganti-ganti mode berkendara dari setiap suspensinya. Kita bisa modify sendiri. Kira-kira mau full, bahkan dia ada mode berkendara ada banyak banget ya. Ada comfort, ada snow, ada individual, kita bisa ganti-ganti sendiri. B ini baterai hold, jadi kayak untuk mengedepankan baterai, dan full electric, jadi rasanya full EV, tapi baterainya memang harus di charge dengan perfect dulu. Sport, dan juga Sports Plus, dan juga terakhir race mode. Suaranya juga makin ke-enhance lagi dan makin enak lagi suaranya gitu. Setting-settingnya semua suara dynamicnya kita bisa ganti. Jadi di setirnya yang tadi kami bilang, itu dia kan ada dua tombol toggle di bawahnya sini untuk ganti-ganti tombolnya atau segala macamnya. Ini suspensinya atau segala macam itu bisa di customize lagi dari sini. Dan bagian kanan untuk rubah mode berkendaranya. Kalau yang di sini untuk mengganti transmisinya, soundnya atau segala macamnya itu bisa diganti dari sebelah kiri. Sisanya dia sudah punya active distance assist, dia sudah ada cruise control, jadi dan tombol-tombol kayak home untuk pengaturan speedometernya, yang kanan untuk pengaturan speedometer, yang kiri untuk pengaturan layar head unit. Ambient light-nya bisa berlapis ya, ada yang kanan atas, ada yang ke bawah, ambient light seperti ini, bagus banget, dan tetap diberikan panoramik, dan untuk pembukaan panoramiknya juga cukup di slide seperti ini aja. Oh yes, menarik sekali ya, jadi nggak perlu seperti kayak dimasuk-masukin gitu atau segala macam, dia tetap turut saja. Dan kalau menurunkan dan menaikkan temperatur seperti biasa Mercedes-Benz ya, dia bisa warnanya bisa berubah kanan dan kiri, bagus banget. Kita bisa kayak mainin. Jadi di dalam tuh ada wiu gitu ya. Jadi selain kalian nggak cuma nggak bakal diasepin sama mobil-mobil arogan cumi-cumi darat, mobil ini juga bisa wiu juga seperti mereka gitu ya. Jadi tenang aja, lebih keren bahkan. Ini baru keren. Speaker Burmeister tetap ada, pengaturan kursi juga tetap ada dari sini, dan dia hanya ada heated aja, tidak ada cooling seat ya di sini. Dan dia tetap bisa
ada 3 memory seat baik kanan maupun kiri. Jadi tetap elektrik, tidak mengorbankan sisi kenyamanan dari Mercedes-Benz yang memang sudah sangat terkenal. Kursinya depan memang bukan bucket seat, tapi dia AMG special seat. Dia adalah emboss AMG-nya dengan bagian headrest-nya juga sangat nyaman ini ya, enak sekali. Bisa dimajukan dan dimundurkan sehingga bisa berber sangat nyaman. Dan di bagian dashboardnya ini full karbon dengan jajatan merah di bagian atas yang sudah dilapis kulit juga. Dan ambient light-nya ini head up display-nya gede banget, ini bisa menampilkan banyak banget di depan sana. Overall memang mobil ini kesannya kayak nothing much, nggak beda sama C-Class, tapi once kalian merasakan performanya, suaranya, dan tetap irit gitu ya, mobil ini langsung terasa spesial. Dan apa yang membuat ini mobil ini sangat spesial dan selalu jadi bahan omongan orang-orang? Ada yang dibalik kap mesin itu. Let's go kita cek. Nah, ini dia yang paling spesial. Dan yang juga sering dibahas sama orang sih, nggak cuma spesial. Yes, tuh kalau kalian perhatikan, kanan kiri itu dummy. Nah, ini yang bolong yang ini doang, untuk mendinginkan langsung ke bagian mesinnya. Nah, kelihatan tuh langsung ya, jumlah silindernya ada berapa? Hanya ada 4 saja. Dan itu menjadi pembahasan di media dunia. Selalu bahas kenapa hanya 4 silinder saja. Tapi pikirkan begini, ngapain capek-capek Mercedes AMG ikutan F1 kalau teknologinya tidak bisa diimplementasikan ke mobil mereka? Dan itulah tujuan utamanya, supaya bisa membuat akhirnya mesin 4 silinder terkuat mereka itu di model mereka yang paling laris. Karena kan sebelumnya mesin 4 silinder terkuat mereka itu adalah di CLA 45 kan? Nah, itu sekarang dinaikkan derajatnya dari si mesin 4 silinder itu ke C-Class, sehingga mesin 2000 cc-nya ini dikawinkan dengan sebuah motor listrik dengan tenaga e-performance itu ya. Dia bisa menghasilkan tenaga 680 horsepower dan torsinya tembus di 1020 Nm. Yes. Jadi kombinasinya adalah mesin 2000 cc turbonya itu di 476 horsepower dan 545 Nm dengan turbo ya itu ya. Dan ditambahkan dengan electric turbocharger dengan teknologi F1, tenaga sampai 204 horsepower dan 300 Nm. Dan since ini adalah 4MATIC Plus atau AWD ya, dia berbahu-membahu. Jadi yang belakang itu teknologi listrik, depan bensin dan listrik. Jadi bensin dan listriknya berbahu-membahu menghasilkan tenaga yang tadi kami bilang 680 horsepower dan 1020 Nm. Jadi luar biasa kencang banget, dan transmisinya AMG Speed Shift 9 kecepatan. Jadi 9 percepatan, cepet banget. Dan tetap meskipun ini jadi 4 silinder, yang bikin spesial dari mobil-mobil AMG adalah one man, one engine. Dan ini sudah ditaruh di sini gitu. Yang tanda tangan namanya Rijat Handanovic. Wah, siapanya Ivanovic nih gitu. Dia ada di sebelah situ ya. Bagus banget. Memang mesin ini kesannya kayak jadi bahan sebuah permasalahan gitu ya. Karena banyak banget yang bilang, kok jadi 4 silinder, 2000 cc, sebuah C63 yang mana dulu kita inget banget yang Black Series. Wah, suaranya luar biasa, performanya juga sangat luar biasa. Tapi Mercedes-Benz itu seperti ingin menggabungkan bahwa kemajuan teknologi yang mereka sudah capai di balapan paling elit di dunia ke sebuah kendaraan yang menurut mereka bisa menjadikan benchmark baru untuk di jalanan saat ini. Dan terbukti BMW M5 juga sekarang sudah ngikut-ngikut teknologi seperti ini, digabungkan dengan teknologi elektrifikasi kan jadinya. Meskipun banyak banget yang awal-awal masih kayak agak against dengan mobil ini, sooner or later nanti ujungnya juga pasti orang-orang agak lama-lama makin bisa menerima dengan teknologi seperti ini. Dan dengan styling seperti ini, dengan tampangnya yang terlihat subtle seperti ini, kalian masih bisa membawa mobil ini untuk ke multiple occasion. Karena dia tetap masih bisa jalan dengan mode full EV. Jadi ibaratnya kalian masih bisa irit banget bersama mobil ini. Bayangin kalian punya mobil ini, masih bisa diajak ke kondangan, masih bisa dibawa ke irit-iritan gitu ya, bawa kemana segala macam. Apalagi tenaga listriknya aja, even masih bisa lebih besar dibandingkan dengan kelas-kelas kayak mobil listrik yang harga 800 jutaan segala macam, itu masih bisa mobil mode EV-nya doang. Jadi ini more than enough kalau menurut kami untuk dengan kemajuan zaman seperti ini. Apalagi di Indonesia yang lagi gandrung soal EV. Jadi meskipun nggak full EV, tapi dia bisa berjalan dengan EV mode-nya. Dan tapi kalau someday kalian butuh performa keduanya bisa digabungkan,
mobil ini siap deliver gitu. Berapa harganya? Harganya di Indonesia ditawarkan di 2850 miliar off the road. Jadi kalau on the road-nya sekitar 3 miliar ish. Jadi mobil ini siap bisa mendeliver performa yang sangat luar biasa dan tetap efisien pastinya. Bagaimana Sportivities? Kira-kira C63 e-Performance ini akankah sukses kalau di Indonesia? Kalau mungkin di luar negeri banyak kontroversi, apakah di Indonesia akan sebanyak itu kontroversinya? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia, dan bagi kalian tertarik untuk meminang Mercedes-Benz yang sudah dijual di Indonesia, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever dan tim CVT Indonesia pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya.